Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. RESTful API menggunakan CodeIgniter. Pada sesi ini, kita membuat RESTful API menggunakan CodeIgniter atau biasa disebut CI. Kita klik download atau kita klik source ketika kita ingin mendownload via GitHub. Setelah di-download, kemudian kita ekstrak, kita masukkan ke dalam htdocs. Project ini saya beri nama RESTful API. Kemudian saya juga menggunakan library RESTful API. Link ini akan saya infokan di deskripsi. Kita membutuhkan beberapa library dengan kita mengcopy paste ke dalam beberapa file project kita. Pertama, kita coba copy paste REST control language ke dalam folder application, kemudian language. Kita copy paste. Lalu kita copy paste rest.php. Kita masukkan ke dalam folder application config. Kemudian kita copy paste format.php dan REST controller. Kita copy paste ke dalam folder application library. Kita masukkan folder project kita ke dalam Visual Studio Code. Karena kita akan menggunakan database, harus dipastikan dalam config autoload kita isikan database pada autoload library. Kita atur config pada database. Di menu config, kemudian database.php. Username kita isi root, database saya isi web service, di mana kita akan membuat database dengan nama web service. Kita akses localhost/php myadmin. Kita buat database web service. Saya akan membuat nama tabel mahasiswa dengan 4 field. Pertama, name. Saya gunakan tipe data varchar. Saya isi length 20. Saya buat primary key. Kemudian field nama. Tipe data varchar. Length 50. Lalu field telepon. Tipe data varchar. Saya beri length 20. Lalu alamat dengan tipe data medium text. Kita simpan. Kita sudah berhasil membuat database web service dengan tabel mahasiswa. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita akses root. Default pada controller CI mengarah ke welcome. Kita dapat merubah defaultnya atau kita bisa menambahkan controller baru. Saya membuat root baru untuk mengarahkan ke controller API mahasiswa. Yang nantinya akan mengarahkan ke kelas controller get mahasiswa. Lalu kita buat folder API di dalam controller. Kemudian di dalam folder tersebut kita buat file get_mahasiswa.php. Jangan lupa untuk membuat buka dan tutup PHP. Kita buka welcome.php untuk kita copy paste define base path untuk memproteksi agar tidak dapat diakses secara langsung dan harus menggunakan domain/controller. Kita panggil library format dan restcontroller.php. Lalu kita buka restcontroller.php, kita ambil namespace, kita copy pastekan untuk kita gunakan library-nya.
use, namespace-nya, kemudian kelasnya. Kita copy kelas RESTController. Sekarang kita buat kelas getMahasiswa. Extend kelas RESTController. Public function construct. Metode atau construct yang dijalankan pertama kali dalam sebuah kelas. Parent construct. Kita panggil model dengan nama model mahasiswa. Nanti kita akan membuat model mahasiswa yang berada di folder model. Karena kita memanggil model mahasiswa, kita buat file di folder model dengan nama model mahasiswa.php. Klik kanan, file new, model mahasiswa.php. Dalam model mahasiswa ini, kita akan mengambil data dari database. Kita buat kelas model mahasiswa, extend CI model. Lalu kita buat public function get_mahasiswa. Karena kita ingin mengambil data dengan database, this db. Kemudian kita get tabelnya. Kita menggunakan tabel mahasiswa. Return $query result. Jangan lupa di save. Kita pastikan kembali nama kelas sudah sesuai dengan nama kelas yang dipanggil dalam controller. Kita kembali lagi ke controller getMahasiswa.php. Kita buat function baru public function index_get. Function atau metode ini yang akan dipanggil dalam root untuk mengakses API/mahasiswa. Kita pastikan kembali di file root.php mengarahkan kelas dan function yang benar. API getMahasiswa index. Kita buat inisiasi kelas model mahasiswa. $mahasiswa _ new model mahasiswa. Kita pastikan kita sudah membuat model dengan nama model mahasiswa.php dan juga kelas dengan nama model mahasiswa. Sekarang kita panggil function atau metode get_mahasiswa yang ada di model mahasiswa. Kita pastikan kembali sesuai dengan nama metode yang sudah kita buat di dalam file model mahasiswa.php. Respon result mahasiswa dengan respon 200. Jangan lupa titik koma, kemudian kita save. Kita akses ke browser, kita klik localhost nama projectnya RESTful API /index.php/API/mahasiswa. Ternyata ada error, kita cek kembali, kita buka localhost phpMyAdmin, ternyata nama tabel saya masih salah. Kita update tabelnya menjadi mahasiswa. Kita refresh kembali. Berhasil menghasilkan format JSON, name, nama, telepon, dan alamat. Kita buka aplikasi Postman,
untuk memastikan di Postman juga berjalan baik. Berhasil menampilkan semua data mahasiswa. Lalu bagaimana jika URL-nya atau endpoint-nya nanti tidak menggunakan index.php? Kita kembali ke Visual Studio Code, akses file config.php dalam folder config, kemudian index page kita hapus. Jangan lupa di-save. Kita kembali ke browser. Saya mencari di suatu artikel bagaimana cara menghilangkan index.php di CI. Kita tinggal mengikuti saja. Kita akan membuat file .htaccess. Kita copy terlebih dahulu code-nya. Lalu kita balik lagi ke Visual Studio Code. Klik folder RESTful API. Kemudian kita bikin file baru. Klik kanan, New File. Kita beri nama .htaccess atau .htaccess. Kita pastekan saja code yang tadi kita copy untuk menghilangkan index.php-nya. Jangan lupa di-save. Kita buka kembali browser. Kita hapus index.php. Sekarang kita tidak perlu lagi menggunakan index.php, tetapi langsung menggunakan endpoint atau URL API/mahasiswa. Begitu juga dengan yang di Postman, kita coba hapus index.php. Menghasilkan respon yang sama dan berhasil. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita masuk ke file root.php. Saat ini kita akan membuat get mahasiswa berdasarkan NIM tertentu. Pertama, kita buat terlebih dahulu root untuk mengakses controller get mahasiswa by NIM. Kita membuat root baru, kita tinggal copy paste saja root yang sudah kita buat sebelumnya. Kita arahkan pada function mahasiswa by ID pada kelas get mahasiswa di controller yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tambahkan /$1. Jangan lupa di-save. Kita buka lagi file controller get mahasiswa.php. Kita akan membuat function atau metode untuk memanggil model get mahasiswa by ID. Kita copy paste public function mahasiswa untuk kita tambahkan function atau metode mahasiswa by ID. Kita tambahkan untuk menampung value yang dikirimkan menggunakan $NIM. Kita kembali ke model dengan nama model mahasiswa.php. Kita copy pastekan saja public function-nya. Kita buat metode atau function baru dengan nama get mahasiswa by ID. Karena kita mengambil data dalam sebuah database menggunakan kondisi tertentu, kita menggunakan where. Kita isi NIM, $NIM. Karena kita ingin menampilkan data mahasiswa berdasarkan NIM tertentu. Kemudian return query row. Jangan lupa di-save. Kita kembali ke browser. Kita pastikan kembali dalam file root.php. Kita akses localhost /RESTful API/mahasiswa, kemudian /NIM, lalu nomor NIM-nya. Maka akan tampil data dengan NIM 22111122. Kita coba kembali lagi ke Postman. Kita tambahkan /NIM. Kita masukkan kode NIM 255218. Kita copy paste saja. Berhasil menampilkan data mahasiswa dengan NIM 255210.